Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabari dari semester 3 kelas 3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar PHP. Nah, untuk PHP ini tuh menjelaskan apa ya? Coding-coding untuk pemula. Jadi untuk pertama-tama di PHP ini tuh ada yang namanya tag. Tagnya tuh yang ini tuh pembuka dan ini tuh penutup. Apapun yang akan Anda codingkan itu tuh dimulai dari tag ini dan ditutup oleh tag ini. Nah, jadi ini tuh tempat semua perintah PHP yang akan ditulis gitu. Perintahnya tuh ada di echo. Jadi itu fungsinya untuk menampilkan lah teks ke halaman webnya gitu. Jadi ketika program akan dijalankan, jadi browser akan menampilkan tulisan misalkan ini holodeck. Nah, holodeck seperti itulah. Bisa juga kita ubah misalkan apa ya? Selamat misalkan selamat gitaran selamat. Nah, padahal ini tuh prosesnya terjadi di server gitu. Ini contohnya paling dasar untuk menunjukkan cara apa ya? Kerja output PHP-nya gitu. Nah, terus yang kedua kita akan menjelaskan namanya tuh variabel dan tipe data. Nah, jadi variabel PHP ini selalu diawali, nah ini nih, selalu diawali dengan tanda dolar ya. Jadi di sini tuh ada nama itu untuk menyimpan teksnya lah. Ada umur, menyimpan angka, dan untuk ada juga student ya. Jadi ini tuh menyimpan nilai boolean. Jadi bagian echo-echo itu untuk menampilkan isi variabel tersebut ke operator ticknya gitu. Digunakan untuk menggabungkan teks dengan variabel, lalu digunakan juga operator ternary untuk menemukan apakah mahasiswa atau bukan gitu. Tujuannya untuk menunjukkan apa ya, fleksibilitas lah penyimpanan data di PHP gitu. Contohnya seperti ini hasilnya tuh. Misalkan bisa juga diubah apakah ini tuh betul atau salah. Bukan true. Coba kita. Nah, maka kalau true tuh hasilnya bakal iya gitu. Nah, terus kita juga akan menjelaskan tentang ketiga itu menjelaskan tentang operator. Jadi operator. Nah, operator. Jadi kode ini tuh menunjukkan penggunaan operator aritmatika dan perbandingan. Jadi perbandingan antara A plus, A minus, nah ini pokoknya ya. Jadi bagian A ini tuh mengecek apakah 10 itu lebih besar dari 5 atau nah itulah. Jika benar hasilnya bernilai true dan ini tuh menunjukkan bagaimana PHP itu memproses logika dasar dalam sebuah pemrograman gitu. Misalkan kita akan mengubah ininya menjadi 70. Maka hasilnya tuh nah ini tuh penambahan, pengurangan, misalkan perkalian juga bisa. Nah ini tuh perbandingannya bakal berhasilkan satu. Lanjut lagi
ke nilai. Nah, itu ada adalah struktur kendali gitu. Ada if atau bisa dibilang else gitu. Jadi kode ini memakai logika percabangan jika nilai lebih dari atau sama dengan 80, permukaan akan menampilkan bahwa nilainya bagus. Jika tidak memenuhi program penampilan pesan berbeda, maka bagian ini penting karena hampir semua aplikasi butuh pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu gitu. Misalkan kasusnya tuh seperti penilaian tugas. Misalkan di sini tuh ada nilai rata-rata. Nah, di sini ada nilai mahasiswa. Maka kalau nilai rata-rata 80 atau nilai mahasiswa itu lebih tinggi, maka hasilnya akan lulus dengan nilai bagus. Maka ketika kalau nilai mahasiswa itu di bawah 80, misalkan 45, maka hasilnya juga, nah, perlu belajar lagi gitu. Nah, if tuh untuk nilai tetap, seperti itulah. Terus di sini juga ada looping. Kita, nah, looping ini tuh seperti perulangan lah. Contohnya, jadi looping itu digunakan ketika ingin apa ya menjelaskan perintah yang sama berkali-kali gitu. Pada contoh ini tuh perintah akan mengulang dari angka 1 sampai 100. Terus misalkan ada perulangan penampilan teks berulang ke ini. Terus konsep ini tuh penting untuk tugas-tugas seperti menampilkan daftar data atau memproses banyak item secara otomatis itu. Kan kalau kita apa ya, misalkan perulangan satu, misalkan harus gini dulu nih. Nah, tapi terus paste perulangan dua harus gitu. Kan itu tidak apa efektif ya. Jadi si codingannya juga apa ya? Bisa dibilang kalau gini nih. Misalkan kan tadi perulangannya. Perulangan satu. Nah, kalian tuh harus gini lagi. Kecok lagi. Terus gini lagi. Aduh, salah. Nah, harus apa ya? Nah, gini lagi perulangan dua. Terus gini kan capek ya tuh. Coba kita bisa tuh satu dua kan nggak bisa gitu Gus. Harus ada apa tugasnya seperti ini perulangan itu 1 sampai 100 bisa kalian coba 10 maka hasilnya juga akan 10 gitu loh. Nah, selanjutnya kita akan ke array. Jadi array ini digunakan untuk menyimpan banyak nilai gitu dalam satu variabel. Array ini eh, pertama adalah ada array biasa dengan indeks, angka, dan buah itu mengambil elemen. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi array ini tuh mengambil kata kuncinya seperti kata kuncinya tuh ada nama, kelas. Nah, untuk mengakses nilainya gitu. Ini tuh praktek yang sering dipakai untuk menyimpan data pengguna atau data from. Bisa kita lihat, nah jeruk. Sini tuh. Di sini juga selanjutnya kita akan ke fungsi. Nah, fungsi ini dibuat agar kode lebih rapih dan bisa dipakai ulang. Jadi fungsinya tuh misalkan hitung luas nih. Hitung luas menerima dua parameter
panjang dan lebar. Di dalamnya ada perintah atau return. Nah, return yang mengambilnya hasil perhitungan. Jadi ketika fungsi dipanggil dengan nilai 5 dan 7, hasilnya langsung ditampilkan tuh ini. Nah, jadi ini tuh contoh terbaik untuk menunjukkan bagaimana apa ya? PHP ini memproses operasi berulang dengan lebih efisien lagi gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke from heading get. Jadi from heading get ini untuk mengirim data melalui URL. Nah, ketika pengguna ini mengisi form dan menekan tombol kirim gitu. Jadi si data atau namanya dikirim ke halaman hasil PHP. Nah, jadi di file PHP itu data ini diambil menggunakan eh, get get name. Nah, lalu ditampilkan kembali ke metode get get. Jadi cocok untuk data yang tidak sensitif seperti pencarian gitu. Misalkan kita mencari apa gitu, itu kirim gitu. Tuh, ada internet. Nah, cari lagi, nah, tidak ada internet. Duh, maaf ya, internet terputus. Nah, tidak ada internet. Nah, tidak ada internetnya, maaf. Nah, itulah. Cari apa misalkan kirim. Wah, menjadi URL seperti ini ya. Coba lagi misalkan apa, Google kirim, not found. Nah, itu sih. Terus tadi kan ada get, sekarang ada from handling post. Nah, jadi metode post ini seperti pengiriman data secara lebih aman sih, karena tidak tampil di URL gitu, digunakan untuk mengirimkan data lebih sensitif seperti username, password, PHP. Jadi username dan password ini tuh kan data pribadi itu. Contohnya tidak bisa dibilang apa ya, privasi lah tuh. Jadi PHP itu mengambil data dengan eh, post post ini tuh username dan password. Jadi contohnya itu menunjukkan untuk proses dasar login gitu, walaupun di aplikasi nyata harus disertai keamanan seperti hashing, paspor gitu. Terus hmm, coba kita run. Nah, seperti ini. Bisa dinamain enggak? Bisa. Nah, itu sih contoh dasar-dasarnya aja. Dasar-dasar PHP gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Eh, Maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas itu. Segitu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.